Kelompok pertama sebanyak 360 ribu butir telur impor dari Australia telah tiba di Taiwan, paling cepat didistribusikan dalam 2 hari. Blogger pertanian menganalisis, dihitung dengan kerugian $100 Taiwan per kilogram, berarti dalam rencana mengimpor 5 juta butir telur, COA total harus mengompensasi $30 juta. Sementara itu, menurut RCTED, indeks kepercayaan konsumen Februari mencatat 62,47 poin, turun 10,72 dari tahun lalu, dan 5 dari 6 subindeksnya bercondong pesimistis. Prospek harga barang domestik untuk setengah tahun ke depan juga hanya 27,15 poin, memicu sikap pesimistis untuk tahun ini. 以上的民众，他们认为未来半年的物价还是会上涨，对未来物价上涨的这个忧虑还是蛮深的。 Menurut pakar, mayoritas warga masih pesimistis terhadap perkembangan harga barang dan inflasi untuk setengah tahun ke depan, juga meragukan keefektifan kenaikan suku bunga dalam menekan kenaikan harga barang. Banyak warga menggunakan liburan panjang untuk pulkam membersihkan makam keluarga. Akibatnya, jumlah kebakaran rumput liar di TPU di Pingtung dalam 4 hari membludak hingga 112 kasus. Kebakaran di Tanggul Sungai Kauping berlanjut seharian tanggal 27. Di Desa Wantan, petugas yang baru saja memadamkan api kebetulan menyaksikan warga yang meninggalkan lokasi usai membakar rumput liar. Ada warga dan petugas pemadam kebakaran yang meninggal dalam lebih dari 100 kasus kebakaran ini. Keluarga salah satu korban menerangkan kakeknya pergi sendirian untuk membersihkan makam di TPU ketiga di Jatong tanggal 25. Akhirnya ditemukan tewas terbakar dekat lokasi makam leluhurnya. Polisi menemukan ada jeda antara waktu kunjungan sang kakek dan waktu terjadinya kebakaran, maka akan menyelidiki lebih lanjut. Departemen Pemadam Kebakaran menyerukan warga tidak menggunakan cara membakar untuk membersihkan rumput liar di makam, agar tidak mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta. Berdasarkan hasil survei Rasmussen Reports, andai kata Taiwan diinvasi Tiongkok, 79% responden mendukung dikenakannya sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok, tapi 46% tidak setuju dengan diutusnya pasukan darat, sedangkan 60% mendukung diutusnya angkatan udara atau laut untuk membantu pertahanan Taiwan. Pakar menganalisis sanksi ekonomi lebih mudah daripada mengutus pasukan, dan kalau mengutus pasukan darat berarti melibatkan diri dengan perang. 以美国过去经验来讲，当你真的派出正式陆军的时候，那等于就表示你陷入另外一个战争。海军跟空军的话呢，抽回来就好了，所以那是相对容易的事情。 Pakar berpendapat pengutusan pasukan Amerika ke Irak dan Afghanistan pernah membangkitkan sentimen anti-perang, tapi apakah mengutus pasukan ke Selat Taiwan akan diputuskan penetap kebijakan? Opini rakyat hanya referensi. Sementara itu, perihal penerbangan pesawat maritim Amerika Serikat P-8A Poseidon melewati Selat Taiwan, Tiongkok telah menyampaikan oposisi dan mengkritik Amerika sengaja merusak status quo. Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan tanggal 28 melaporkan terdeteksinya 14 pesawat tempur dan 3 kapal militer Tiongkok di sekitar Selat Taiwan. 4 pesawat bahkan melewati garis tengah. Meski ketegangan terus berlanjut, pakar berpendapat provokasi konflik seharusnya tidak akan terjadi dengan adanya pengekangan dari eselon tinggi ketiga pihak. Hong Kong adalah tempat terakhir di dunia yang masih memberlakukan wajib masker di hampir semua lokasi. Tapi hari-hari seperti ini telah berakhir. 2 hari setelah Macau mencabut mandat masker, Hong Kong pun secara total menghapuskan wajib masker 1 Maret, termasuk dalam ruangan, luar ruangan, dan transportasi umum. Menurut pihak berwenang, kehidupan normal sedang pulih kembali dan sudah waktunya mencabut mandat masker. And that will be very beneficial to the economic development, our international competitiveness, as well as our activities. 我哋都會繼續戴口罩。我哋會嘅，因為好驚啲細菌翻嚟。 Pejabat menerangkan efek pencabutan mandat masker secara bertahap tidak besar, pelaksanaannya sulit. Inilah mengapa wajib masker dicabut di semua tempat secara serentak. Tapi rumah sakit dan pusat perawatan manula boleh menentukan peraturan pengenaan masker sendiri.